semua, terima kasih karena kalian sudah klik video ini di channel Mayan Fahuni. Karena di video kali ini cocok banget nih buat kalian mahasiswa akhir yang lagi bingung gimana sih caranya biar bisa dapetin ide skripsi. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Kalau kamu sekarang adalah mahasiswa tingkat akhir yang sudah dapetin tugas besar bernama skripsi, maka sebenarnya kamu harusnya bahagia ya teman-teman, bukannya malah sedih ataupun merasa terbebani. Karena apa? Karena satu langkah lagi mimpi kamu untuk menyandang gelar sarjana akan segera terwujud. Jadi seharusnya skripsi itu malah membuat kamu semakin berpacu dengan waktu untuk segera menyelesaikan studi kamu. Tapi sayangnya banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang dia malah jadi bingung untuk memulai skripsi itu dari mana. Apalagi kalau mereka yang susah untuk bisa mendapatkan ide menulis skripsi. Ya itu biasanya akan jadi muncullah mood-mood yang jelek, terus jadi bikin males, dan bahkan bakalan muncul anggapan bahwa skripsi itu sulit. Apalagi kalau kamu udah ngajuin banyak judul skripsi tapi ternyata belum ada yang di-ACC sama dosen sampai sekarang. Nah itu pastinya bikin jadi tambah stres gitu kan. Tapi jangan khawatir karena di video kali ini aku bakalan ngasih tahu sama kalian tips untuk mendapatkan ide skripsi yang gampang. So kalian harus nonton sampai habis ya. Oke, yang pertama tips yang bisa aku kasih ke kalian adalah kalian itu jangan terlalu fokus sama judul skripsi ya. Jangan terlalu fokus sama aduh aku belum dapetin judul skripsi nih, aku bingung cari judul skripsi itu di mana sih. Ya memang gak ada yang jualan judul skripsi ya teman-teman, karena kita sendiri yang harus cari. Maka dari itu aku saranin ke teman-teman untuk lebih fokus ke cari masalahnya dulu. Kira-kira kalian tuh mau bahas apa dulu gitu loh. Karena kalau kalian sudah fokusnya sama judul, maka nanti kamu akan bingung apa yang bakal dibahas dari judul kamu itu untuk menentukan rumusan masalahnya. Tapi beda kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan masalahnya, udah punya nih rumusan masalahnya mau kayak gini. Terus caranya gimana kak supaya bisa dapetin masalah atau biar bisa dapetin topik yang bisa kita kaji? Nah sebenarnya caranya simple sih, teman-teman bisa juga coba untuk membaca jurnal-jurnal, membaca berita di media online, atau boleh juga nonton berita di TV gitu ya. Boleh banget. Coba deh teman-teman cari kira-kira topik apa yang lagi banyak diomongin, topik apa yang lagi hits dan juga lagi ngetrend. Siapa tahu dari situ bisa muncul ide skripsi yang bisa kalian tulis. Lanjut, tips yang kedua adalah coba teman-teman untuk bisa mencari ide skripsi yang sesuai dengan minat atau passion kamu. Kenapa hal itu penting? Karena seperti yang udah tadi aku bilang di awal ya, bahwa skripsi itu bisa jadi tugas yang lumayan untuk menguras waktu, menguras energi, dan juga bahkan uang ya, misalnya untuk transportasi ataupun untuk beli buku dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan waktu yang nggak bisa dikebut dalam satu malam teman-teman, nggak kayak ulangan-ulangan biasa. Jadi teman-teman harus menyiapkan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai malah teman-teman sendiri yang nggak suka sama skripsi yang kalian tulis. Nah biasanya itu sih yang bikin mahasiswa jadi malas ngerjain skripsi, karena dia nggak suka sama skripsi yang dia tulis sendiri. Kalau dari pengalaman aku waktu itu, karena aku dari jurusan pendidikan sosiologi dan waktu itu aku menyukai budaya populer, maka akhirnya aku memutuskan untuk cari info-info terkini, terupdate tentang apa sih yang lagi banyak diomongin sama orang. Dan akhirnya aku mendapatkan ide skripsi tentang perawatan kulit wajah bagi laki-laki. Nah, kamu dari jurusan apapun juga bisa melakukan itu. Jadi siapa tahu dari situ bakalan muncul ide untuk mendapatkan ide skripsi kalian. Oke, kalau tips 1 dan yang kedua sudah paham, maka kita lanjut ke tips yang ketiga. Nah, menurut aku tips yang ketiga ini yang paling gampang banget dan paling bisa kamu lakukan adalah dengan cara kamu mengingat-ingat dulu kamu sudah pernah dapat tugas apa aja yang dikasih sama dosen. Misalnya nih ya, ternyata kamu itu pernah dapat tugas observasi ke suatu tempat, atau kamu ternyata pernah dapat tugas untuk melakukan penelitian di kasus tertentu gitu. Nah, sebenarnya dari situ, dari tugas-tugas kamu bisa kembangkan lagi, kamu bisa gali lagi, kamu bisa explore lagi. Siapa tahu itu bisa menjadi skripsinya kalian. Jadi nggak usah bingung-bingung cari skripsi itu di mana atau topiknya bagaimana, idenya gimana. Kamu bisa dapetin dari situ. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat adalah cobalah teman-teman untuk sesekali datang ke perpustakaan.
Nah, ini nih buat yang belum pernah datang ke perpustakaan kampus, coba deh sesekali datang ke sana. Tujuannya buat apa sih? Tentunya bukan buat ngadem atau cuman buat numpang wifi doang, bukan. Tapi cobalah teman-teman untuk mencari skripsinya kakak tingkat kalian. Tujuannya adalah supaya kalian bisa melihat, oh ini skripsi yang bagus atau ini skripsi yang masih kurang. Atau teman-teman juga bisa tahu, oh ternyata yang dapat nilai A itu yang sistematika penulisannya seperti ini, atau yang cara mengkajinya itu seperti ini. Nah, misalnya begitu. Jadi tujuannya adalah supaya ketika nanti teman-teman menyusun skripsi, maka kalian bisa melakukan yang lebih baik daripada yang sudah kakak tingkat kamu kerjakan. Selain itu, kamu juga bisa lihat di bagian saran di skripsinya kakak tingkat kamu. Di situ pasti bakal ketahuan dong, ini skripsi yang kurang tuh masih di bagian ini dan sarannya itu seperti apa. Nah, teman-teman di situ bisa mencari info yang lebih dalam lagi, atau teman-teman mungkin bisa menggali lagi, bisa mengeksplor lagi. Siapa tahu itu bisa menjadi ide dari skripsi yang akan kalian buat. Selanjutnya, tips yang kelima adalah cobalah teman-teman untuk bisa mengganti rutinitas nongkrong kalian sama teman-teman dengan diskusi ya, daripada sampai malam nongkrong sama teman-teman cuma numpang wifi doang. Cobalah teman-teman ganti untuk bisa berdiskusi tentang kira-kira apa sih yang menarik untuk bisa dijadikan skripsi. Nah, biasanya itu bakal enak banget sih kalau teman-teman diskusinya bareng sama teman-teman yang satu jurusan. Apalagi sama teman-teman deketnya kalian, karena biasanya kalau sharing sama teman-teman deket itu bisa lebih dipercaya. Dan pastinya mereka nggak ngambil ide kamu ya nantinya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kamu sering-sering aja untuk sharing sama dosen-dosen kamu. Jadi jangan malah takut ya sama dosen, karena enak banget sih menurut aku kalau kalian bisa sharing sama beliau, karena pastinya beliau itu wawasannya lebih luas daripada kita, dan pastinya tahu dong kira-kira apa sih topik-topik yang menarik untuk bisa dijadikan sebagai skripsinya kalian. Dan kalau nanti skripsinya kalian itu bagus, bonusnya adalah bisa diupload ke jurnal dan nantinya itu bisa menjadi karyanya kalian yang pastinya patut untuk dibanggakan. Oke teman-teman, jadi itu tadi 6 tips dari aku untuk bisa dapetin ide skripsi. Semoga setelah nonton video ini kamu bisa segera dapetin ide skripsi supaya kamu bisa cepet-cepet wisuda ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you!